Assalamualaikum, selamat datang di channel Aap Watch Kids. Halo, saya Bang Aap dan di sini saya akan berbagi video-video proses sketsa dari awal sampai akhir dan dibarengi dengan kata-kata bijak, motivasi, quote dan sejenisnya. Jadi, jangan lupa nikmati prosesnya dan simak pula quote-quote yang tersaji dalam video ini. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi proses sketsa wajah Ustadz Abdul Somad. Nama panjang beliau Ustadz Haji Abdul Somad Batubara, LC.DESA, PhD, kelahiran 18 Mei 1977. Usia beliau sekitaran 45 tahun. Datuk Seri Ulama Setia Negara atau lebih dikenal sebagai Ustadz Abdul Somad atau singkatannya UAS adalah seorang dai atau penceramah agama Islam dari Indonesia yang terutama berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Mari kita simak kutipan kata-kata bijak dari beliau sambil menikmati proses sketsa wajah beliau. Air selalu mengalir, dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar. Air nampak lemah ketika dia sedikit, tapi ketika dia sudah berkumpul, maka menjadi besar. Dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Belajarlah dari air. Ketika terasa diri ini hampa, tak ada apa-apa, bagai butiran debu di tengah samudra keagungan Allah. Saat itulah rahmat Allah turun menyentuh rasa yang dapat diwakili kata. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama. Paling 5 tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau berkawan karena Allah, maka akan kekal abadi. Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Wujud syukur yang sederhana ialah mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Namun sesungguhnya hakikat dari rasa syukur itu adalah memastikan setiap tarikan nafas kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau engkau sudah menikah, maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah. Yang menjadi masalah adalah apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam demi untuk menolong diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Jangan jawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk berkata-kata, tapi jawablah dengan perbuatan. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang. Dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini kecuali Allah Ta'ala. Jangan batasi ibadah hanya ketika di masjid. Ada yang menganggap beramal itu hanya ketika duduk di masjid, sholat, zikir, dan membaca Al-Quran.
Jangan lupa, bekerja dari jam 8 pagi sampai 4 sore, ditambah lagi apabila lembur, itu juga adalah amal. Karena bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah adalah ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Maka, kalau dipahami bahwa bekerja adalah amal ibadah, tidak akan ada pegawai yang main game online saat jam kantor. Tidak akan ada pedagang yang memainkan timbangan. Tidak akan ada karyawan yang curang dalam laporan tugasnya. Jika kau masih hidup, bersyukurlah masih melakukan amal soleh. Jika kau mati, tetap bersyukurlah, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Kebahagiaan seorang guru ialah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah, karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini, jangan bangga dan sombong, karena ia juga hanya sementara. Kalau dengan memiliki motor dan mobil bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan kendaraan itu menjauhkan diri dari Allah, dipakai untuk pergi ke tempat maksiat, maka itu adalah laknat dan azab. Hati-hati.